Oke, teman-teman, hari ini kita di chapter ketiga ya. Nah, chapter ketiga ini sebenarnya hanya materi tambahan. Maksudnya materi tambahan, kita tidak akan belajar kelas kata baru, tapi kita akan memperdalami satu kelas kata yang teman-teman nanti akan temui di soal ya, yaitu kata kerja atau verb. Jadi kita akan belajar caranya membedakan kalau teman-teman ada verb yang akhirannya ed ya, teman-teman. Nah, itu bisa saja dia verb 2, dia predikat kalau verb 2 ya, aktif, bisa juga dia verb 3. Nah, kalau verb 3 ini nanti ada penggunaan khususnya ya, bisa saja pasif atau aktif kalau verb 3, tergantung kata sebelumnya. Nah, hari ini kita akan pelajari itu, tapi sebelumnya kita review dulu materi kita hari pertama dan kedua, supaya teman-teman nggak lupa dan supaya teman-teman bisa nemukan sambungannya, oke? Jadi di hari pertama sampai hari kedua kita sudah belajar mengenai kalimat atau sentence yang mana kalimat harus punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun ya teman-teman. Kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua verb atau kata kerja itu bisa jadi predikat ya. Nah, verb yang seperti apa yang bisa jadi predikat, yaitu yang pertama, yaitu verb SIS sama verb satu ya, teman-teman. Itu caranya menyatakan fakta. Kemudian yang kedua yaitu verb 2 untuk menyatakan kegiatan di waktu lampau. Dan auxiliary yang ketemu sama verbnya. Seperti itu. Nah, kemudian jika teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat, teman-teman. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa membedakan verb 2 yang predikat dan dia verb 3 yang berdiri sendiri bukan predikat. Nah, hari ini kita akan pelajari itu, ya. Kemudian di dalam kalimat, kalau misalkan mau ada lebih dari satu subjek predikat itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya kalimatnya harus punya yang namanya conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction atau kata hubung itu ada dua jenis. Yaitu yang pertama fanboys, teman-teman. Fanboys itu hanya singkatan ya dari for, and, nor, but, or, yet, so. Dengan masing-masing artinya. Kalau for artinya karena, and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun, so artinya sehingga. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan selain conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so ya berarti itu miliknya yang selain fanboys. Ya, dan ada banyak sekali conjunction yang selain fanboys. Intinya selain for, and, nor, but, or, yet, so mereka adalah yang selain fanboys. Nah, sekarang bedanya, kenapa kok conjunction dibagi dua? Padahal sama-sama conjunction, kenapa mereka beda? Apa bedanya? Nah, bedanya adalah penempatan di dalam kalimat, teman-teman. Yang pertama, fanboys itu tempatnya itu tidak boleh di awal kalimat. Sedangkan selain fanboys itu boleh. Oke. Jadi nanti kalau ditulis pola kalimat, fanboys ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, tempatnya selalu di tengah. Jadi cuma ada satu pola, yaitu subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys karena tempatnya boleh pindah-pindah, ada 3 alternatif, teman-teman. Bentuk kalimat yang menggunakan conjunction selain fanboys ya. Jadi yang pertama subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Yang ketiga conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, itu tadi adalah perbedaannya conjunction fanboys dan selain fanboys. Jadi tempatnya ya, teman-teman. Kemudian conjunction yang fanboys itu ada keunikan, teman-teman. Keunikannya adalah fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek dan dua predikat. Dia bisa saja menghubungkan bagian dari kalimat saja ya, yang sudah kita bahas di hari kedua kemarin. Contohnya adalah nomor 1 sampai 5. Tapi fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, contohnya yang nomor 6 kemarin. Oke. Kemudian ada catatan tambahan. Jadi ketika fanboys itu menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus paralel atau harus sama. Oke. Contoh di dalam kotak yang di bawah ini adalah yang tidak boleh atau yang salah ya, teman-teman. Jadi salah karena conjunction di bawah ini tidak menghubungkan yang sama. Kalimatnya berbunyi
I like coffee and happy. Saya suka kopi dan senang. Nah, nggak enak didengar juga ya. Karena di situ ada and dan fanboys, dia menghubungkan coffee kata benda sama happy kata sifat, yang mana nggak nyambung atau nggak paralel atau nggak sama. Makanya dia salah ya, teman-teman. Nah, untuk membenarkannya kita lihat posisinya dulu. Oh, di sini ternyata coffee and happy itu adalah posisinya objek setelah kata like. Jadi menyukai apa? Menyukai kopi dan apa satunya. Berarti apa ini ya? Sorry, happy ini harus kita rubah menjadi apa? Jadi kata benda. Jadi misalnya I like coffee and milk. Saya suka kopi dan susu. I like coffee and biscuit. Saya suka kopi dan biskuit dan seterusnya, ya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama sampai hari kedua. Sebelum kita lanjut ke materi hari ketiga, yaitu membedakan aktif dan pasif di dalam soal ataupun di jawaban di struktur TOEFL, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke chapter 3. Oke. Nah, di chapter 3 kita akan belajar lebih dalam mengenai verb atau kata kerja. Jadi teman-teman nanti ketika mengerjakan TOEFL structure tidak menutup kemungkinan atau pasti ya akan menemukan verb yang akhirannya ed. Nah, verb yang akhirannya ed itu kemungkinan dia bisa verb 2, kemungkinan dia bisa verb 3. Kalau verb 2 dia predikat, kalau verb 3 berarti bukan predikat ya kalau dia berdiri sendiri verb 3-nya. Oke, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai itu. Jadi verb, teman-teman, atau kata kerja, itu kalau diartikan atau secara mana, di dalam kalimat itu ada dua, yaitu aktif dan pasif. Nah, maksudnya gimana aktif dan pasif ini? Saya akan jelaskan menggunakan contoh. Contoh kata kerja aktif ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, the man bit a crocodile last night. Pria tersebut menggigit seekor buaya tadi malam. Nah, bit di situ verb 2 ya. Memang verb 2-nya bite, artinya menggigit, itu bit, e-nya hilang, teman-teman. Oke. Verb 2 fix dia fungsinya hanya bisa jadi predikat dan artinya aktif. Bit artinya menggigit sama kata dasarnya ya, bite, bit. Nah, itu artinya sama. Pria itu menggigit seekor buaya tadi malam. Nah, kenapa kok disebut dengan kata kerja aktif? Karena yang melakukan penggigitan itu adalah si kata benda si subjek. Seperti itu atau kata benda yang sebelumnya itu yaitu pria itu. Makanya disebut dengan kata kerja aktif atau kalimat aktif seperti itu. Karena predikatnya dia aktif, menggigit seperti itu. Nah, tapi kalau pasif, teman-teman. Contoh kalimatnya berbunyi, the man was bitten by a crocodile last night. Pria tersebut digigit oleh buaya tadi malam. Nah, itu pakai verb 3 ya, teman-teman. Jadi bite, bit, bitten. Verb 3-nya itu bitten. Seperti itu. Nah, ini kalau diartikan pria itu digigit oleh seekor buaya tadi malam. Nah, yang melakukan penggigitan itu bukan si subjek. Malah si subjek itu diam, teman-teman. Nggak ngapa-ngapain, malah digigit. Dia yang kena. Nah, itulah kenapa disebut dengan kata kerja pasif. Karena subjeknya bukan yang melakukan. Justru dia yang kena. Seperti itu. Dan aturan kata kerja pasif itu tidak boleh punya objek. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat perbedaan yang atas dan yang bawah, yang atas itu verb 2, bit itu setelahnya ada objek yaitu a crocodile, seekor buaya. Tapi yang bawah setelah was bitten, setelah to be verb 3 itu ada kata by. By itu preposisi, teman-teman. Masih ingat ya, preposisi ketabrak kata benda yaitu crocodile berubah menjadi keterangan atau adverb. Nah, namanya di dalam grammar ini adalah adverb of agent atau keterangan pelaku yang melakukan siapa. Seperti itu, ya. Nah, itu tadi adalah konsep perbedaan kata kerja aktif dan pasif. Kenapa kok dia dinamakan aktif dan pasif? Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke bentuknya. Jadi, kata kerja entah itu di predikat ataupun yang tidak bisa jadi predikat, itu ada yang aktif, ada yang pasif, teman-teman. Oke, jadi ya kata kerja yang bisa jadi predikat kemarin ya atau kata kerja yang hanya bisa menjadi predikat itu adalah verb 1 atau verb SIS, kalau enggak gitu verb 2, kalau enggak gitu auxiliary yang ketemu sama verb. Nah, kalau teman-teman menemukan ini semua artikan aktif ya, teman-teman. Jadi predikat itu
verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb semuanya artinya aktif. Kecuali kalau auxiliary verb-nya itu berupa be verb 3. Saya ulangi lagi. Kecuali kalau auxiliary verb-nya itu berupa to be sama verb 3. Nah, struktur be verb 3 itu nanti merubah verb-nya artinya menjadi pasif. Jadi pasif kalau di predikat itu selalu be verb 3. Contoh nih di dalam kotak ya. Eat itu artinya makan, teman-teman. Nah, nanti kalau kita mau bilang dimakan, kita kasih to be dulu yaitu be. Kemudian it-nya kita verb 3 kan. Jadinya eaten, artinya jadi dimakan. Jadi be di situ merubah arti kata eat menjadi dimakan. Seperti jadi pasif. Seperti itu. Nah, contoh di dalam kalimat yang pertama, Diana eats rice. Diana makan nasi. Nah, itu verb SIS ya. Verb SIS itu aktif. Pokoknya di dalam kotak ini semuanya aktif kecuali auxiliary verb-nya berupa be verb 3. Ya, Diana eats rice. Diana makan nasi. Nah, nanti kalau dipasifkan, rice is eaten by Diana. Nah, objeknya yang diaktif berubah jadi subjek ya, teman-teman. Jadinya rice is eaten by Diana. Nasi dimakan oleh Diana. Jadi ada to be-nya di situ berubah menjadi is karena subjeknya rice. Ya, satu seperti itu. Kemudian Diana has contoh ya, teman-teman. Contoh berikutnya yang aktif adalah Diana has eaten rice. Nah, hati-hati. Ini juga pakai verb 3 yaitu eaten, tapi sebelumnya nggak ada to be-nya. Kalau verb 3 sebelumnya auxiliary selain to be, berarti artinya ya aktif, teman-teman. Oke, yang merubah verb 3 menjadi pasif itu karena to be-nya, sebelumnya adanya to be. Oke, jadi kalau bukan to be, itu berarti tetap aktif walaupun dia verb 3. Seperti itu. Jadi Diana has eaten rice. Artinya adalah Diana pernah makan nasi atau Diana telah makan nasi. Seperti itu. Nah, nanti kalau dipasifkan bisa juga ya. Jadi Diana telahnya ditulis lagi yaitu has. Kemudian kalau mau dipasifkan eaten-nya itu dijadikan pasif yaitu be verb 3 jadinya been eaten, teman-teman. Nah, kenapa kalau di situ harus pakai been? Karena has, auxiliary has yang kita pelajari hari pertama kemarin itu gandengannya adalah verb 3, setelahnya harus verb 3. Maka kalau dimasukkan to be setelahnya harus dirubah menjadi bentuk ketiga yaitu been. Oke, baru verbnya tadi yang verb 3 untuk pasif ditulis. Jadi eaten seperti itu. Jadi rice has been eaten by Diana. Nasi pernah dimakan oleh Diana. Seperti itu. Nah, itu di predikat ya. Saya ulangi lagi. Jadi kesimpulannya pokoknya semuanya di predikat. Verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb artinya aktif semua, teman-teman. Tapi kalau auxiliary verb-nya itu berupa be verb 3, artinya jadi pasif. Jadi di predikat itu cuma be verb 3 saja yang artinya pasif. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu untuk kata kerja predikat, teman-teman. Yang aktif dan yang pasif. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kemarin tadi ya ada kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1. Mereka bukan predikat, teman-teman. Oke. Nah, kemudian secara makna mereka juga punya aktif pasif. Jadi kalau verb ing itu aktif, kalau verb 3 itu pasif. Oke, jadi nanti artinya kalau eating itu yang makan atau memakan aja, seperti intinya aktif, ya. Kalau eaten itu artinya pasti yang dimakan. Jadi dimakan seperti itu. Contoh kalimatnya adalah the girl eating rice at the table is Diana. Gadis yang memakan nasi di meja itu adalah Diana. Seperti itu. Jadi yang memakan nasi. Jadi eating aktif di situ ada objeknya yaitu rice ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau eaten, di situ the food eaten by Diana right there is rice. Makanan yang dimakan oleh Diana di sana itu adalah nasi. Seperti itu. Jadi pasif itu hanya ada dua, ya, yaitu be verb 3 kalau di predikat. Kalau yang bukan predikat verb 3 yang berdiri sendiri. Selainnya itu dia aktif. Ya, teman-teman. Kemudian ketinggalan satu tuh yang bukan predikat yaitu to verb 1. To verb 1 itu umumnya artinya aktif, teman-teman. Tapi kalau mau dipasifkan juga bisa, yaitu it-nya
itu dirubah menjadi be verb 3 juga. Jadi to be verb 3 dan be-nya itu memang selalu be ya karena to harus diikuti verb 1, teman-teman. Jadi selalu to be, nggak boleh to is, to been, nggak bisa. Pasti to be setelahnya langsung. Oke. Artinya kalau to eat ya untuk memakan, kalau to be eaten artinya untuk dimakan. Seperti itu. Penggunaan di dalam kalimat contohnya adalah we need a spoon to eat this soup. Kita perlu sebuah sendok untuk memakan sup ini. Kemudian yang pasif, the rice is ready to be eaten. Nasinya siap untuk dimakan. Seperti itu. Jadi untuk memakan sama untuk dimakan. Nah, bedanya aktif pasif itu tadi, teman-teman. Aktif boleh dikasih objek, tergantung arti katanya ya. Kalau pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi nggak boleh punya objek untuk kata kerja yang dipasifkan. Seperti itu. Nah, kemudian, untuk catatan tambahan di pasif ya, teman-teman. Tidak semua kata kerja itu bisa dipasifkan. Ya, sebagian kata kerja itu selalu aktif, teman-teman. Oke, nggak bisa dipasifkan. Oke. Nah, kata kerja yang bagaimana yang bisa dipasifkan? Jadi hanya kata kerja yang kalau kita artikan dia perlu objek. Oke, atau kalau kita cek di kamus namanya adalah transitive verb. Transitive verb itu kata kerja yang perlu objek ya, teman-teman. Contohnya adalah mengambil, membawa. Nggak mungkin saya cuma bilang saya ingin mengambil terus saya diem. Pasti teman-teman bingung atau bertanya mengambil apa. Nah, berarti mengambil butuh objek, teman-teman. Membawa, guys, saya sedang membawa. Terus saya diem. Pasti teman-teman tanya, membawa apa? Nah, berarti membawa itu butuh objek. Seperti itu. Itu namanya transitive verb. Itu bisa dipasifkan, teman-teman. Jadi kita bilang diambil itu bisa. Dibawa itu bisa. Dalam bahasa Inggris bisa. Oke. Tapi untuk kata kerja yang tidak perlu objek kalau diartikan contohnya adalah terjadi. Oke, contohnya terjadi occur ya. Terjadi itu karena dia nggak butuh objek, itu dia selalu aktif alias tidak bisa dipasifkan. Jadi terjadi, kemudian berlari, tidur, kemudian jalan, berdiri, itu semua nggak bisa dipasifkan ya teman-teman. Atau ke contoh misalnya kalimatnya berbunyi a spider crawled up your shirt. Seekor laba-laba merayap ke atas bajumu. Nah, di sini setelah kata crawl, setelah merayap di situ, itu ada preposition up. Oke, diikuti kata benda your shirt menjadi keterangan. Oke, teman-teman. Dan memang merayap itu sama kayak berjalan, dia nggak butuh objek. Makanya ini nggak bisa dipasifkan. Kalau dipasifkan nanti nggak punya subjek kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, makanya dia selalu aktif. Jadi kalau teman-teman menemukan kata crawl, oke, kemudian ada ed-nya dan berdiri sendiri seperti ini bukan verb 3. Oke, dia adalah verb 2 karena kalau diartikan merayap dan merayap itu tidak butuh objek. Artinya dia selalu aktif. Oke, berarti dia verb 2 bukan verb 3. Seperti itu. Nah, kemudian bandingkan dengan kata kerja buy, membeli. Nah, verb 2 dan verb 3-nya itu bought ya, teman-teman. Kalimat pertama ada Ferguson bought a car today. Kalimat kedua, a car was bought by Ferguson today. Ada yang tahu yang atas ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Yang Ferguson bought a car today itu bought-nya itu verb 2 atau verb 3? Ya, that's right. Jawabannya adalah verb 2, teman-teman. Alasannya kenapa? Silakan dicoba dulu. Alasan teman-teman memilih itu verb 2 kenapa? Tapi benar, jawabannya itu adalah verb 2, teman-teman. Dari makna, oke, dari maknanya ya. Kemudian verb satunya by, tapi verb 3-nya juga bought, Miss. Jadi verb 1, verb 2 dan verb 3-nya by itu sama-sama bought, teman-teman. Jadi by, bought, bought. Oke. Nah, cara menentukannya kalau saya misalnya nih, teman-teman tiba-tiba menemukan ada kata kerja yang berakhir ed atau yang out ya biasanya. Kita nggak tahu artinya. Nah, misalnya nih nggak tahu artinya, kita cek kata setelahnya. Ya, kalau jelas-jelas di predikat dia punya objek yaitu a car di situ. Nah, berarti fix dia adalah verb 2. Ya, teman-teman. Karena verb 2 itu boleh punya objek, aktif, boleh punya objek. Tapi kalau verb 3 yang bawah itu ya, teman-teman, itu tidak boleh punya objek.
Makanya setelahnya but yang bawah itu langsung ketabrak preposition by. Sedangkan verb satunya but itu by, dia butuh objek. Sedangkan di sini nggak ada objeknya. Berarti ini bukan membeli, tapi dibeli. Itu satu. Yang kedua, but di sini nggak mungkin dia verb 2, teman-teman. Kenapa? Nanti predikatnya double. Ada was, ada verb 2. Oke, maksudnya adalah verb 2 itu nggak boleh ketemu auxiliary. Ya. Jadi untuk catatan tambahan, jadi ada dua kata kerja yang tidak boleh ketemu auxiliary, teman-teman, yaitu verb 2 dan verb SES. Itu nggak bisa gandeng dengan auxiliary. Ya, dia selalu berdiri sendiri di predikat. Oke, nah berarti but di sini nggak mungkin dia verb 2, berarti dia adalah verb 3, pasif seperti itu. Be verb 3 itu pasif. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal di TOEFL. Nah, contohnya kalimatnya ada yang bertanya di chat, berarti harus hafal banget verb 1, 2, 3 ya, Kak? Kalau teman-teman mengerti atau apa ya, teman-teman sudah hafal misalnya, sudah punya koleksi di ingatan teman-teman, nggak perlu dihafal. Karena menurut saya ya, teman-teman, ini sudah berkali-kali saya ucapkan, di periode-periode sebelumnya juga, di kampus Inggris juga, tidak disarankan belajar dengan cara menghafal. Oke, mungkin teman-teman bisa hafal, tapi teman-teman nanti belum tentu bisa memakainya. Oke, jadi saran saya daripada dihafal, teman-teman hajar aja latihannya. Kalau dapat sesuatu yang baru, teman-teman tulis. Boleh buka kamus, nggak apa-apa. Ya, tapi saran saya sendiri juga bukan menyalahkan ya teman-teman. Tapi saya merasa dari kecil saya dari kelas 1 sampai SMA saya di sekolah agama. Nah, terus saya juga belajar bahasa Arab, tapi sampai sekarang saya nggak bisa bahasa Arab. Karena kita di sekolahan, saya ingat sekali, dari kelas 1 SD sampai 3 SMA itu kebanyakan menghafal. Dan saya nggak tahu menghafal itu tujuannya untuk apa. Ya waktu dites hafal, tapi saya nggak tahu penggunaannya seperti apa. Seperti itu. Jadi saran saya jangan dihafal, teman-teman koleksi aja. Dan saya punya koleksinya ada 7 lembar kata kerja yang eh, verb 1, verb 2, verb 3 itu ada, teman. Tapi umumnya verb 1, verb 2 dan verb 3 itu verb 2, verb 3-nya ada ed-nya, teman-teman. Kalau koleksi saya ini yang irregular verb itu verb 2 dan verb 3-nya itu tidak ditambahkan ed. Contohnya kayak buy tadi. Jadi buy, bought. Nggak ada buyed, nggak ada, teman-teman. Contohnya lagi menjual itu sell, sold, sold. Misalnya seperti itu. Jadi tidak semua kata kerja itu kalau dirubah jadi verb 2, verb 3 itu ditambah ed. Nggak perlu dihafal. Ya, teman-teman tinggal buka kamus saja. Seperti itu. Nanti kalau dapat sesuatu yang baru, teman-teman tulis. Itu cara belajar saya yang bisa dibandingkan lah bahasa Arab saya sama bahasa Inggris. Jadi beda cara belajar, beda hasil seperti itu. Jadi jangan dihafal ya, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal. Oke. Nah, kurang lebih contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Jadi kita tarik dari depan ke belakang. Nah, ternyata setelah titik-titik, teman-teman menemukan kata discussed. Nah, discuss itu dia bisa saja verb 2, berarti ini predikat. Bisa saja dia verb 3. Kalau verb 3 berarti ini bukan predikat, teman-teman. Oke, nah cara mengetahui discussed ini dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti kata dasarnya. Discuss yang tidak ada ed-nya ya, verb satunya. Nah, discuss itu artinya membahas atau mendiskusikan. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman nih, guys, saya ingin mendiskusikan. Terus saya diem, atau guys, hari ini saya ingin membahas. Terus saya diem. Kira-kira yang saya ucapkan udah selesai belum, teman-teman? Belum. Belum ya. Nah, pasti ada yang bertanya, membahas apa atau mendiskusikan apa? Nah, artinya discuss ini butuh objek. Kembali lagi ke soal, untuk mengetahui apakah discuss di situ dia verb 2 atau verb 3, karena discuss ini butuh objek, nah kita cek setelah discuss ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah discuss, teman-teman, itu langsung diikuti preposition by.
Yang mana ini sampai kata benda board itu adalah keterangan berarti. Ya, dan keterangan tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, yaitu kalau enggak noun ya kata ganti atau pronoun seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, berarti discuss di sini artinya bukan membahas. Kalau membahas harus ada apa yang dibahas. Berarti discuss di sini artinya adalah dibahas, teman-teman. Dia verb 3. Oke, pasif. Ya, berarti ini bukan predikat. Kita tarik ke belakang lagi sampai nemu predikat. Nah, di situ ada kata was proposed. Oke. Itu predikat ya, teman-teman. Subjeknya adalah it. Kemudian sebelumnya it, kita menemukan conjunction when. Ada yang masih ingat? Berarti di titik-titik di sini kita butuh apa, teman-teman? Kalau kita di dalam soal ada conjunction, subjek, predikat, berarti di titik-titik kita butuh apa? Subjek predikat. That's right, kita butuh subjek lagi sama predikat lagi. Masih ingat conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, teman-teman. Nah, tapi jangan buru-buru dulu karena kalau kita cek A, B, C, D, yang alpha itu ada subjek yaitu the problem, ada auxiliary yaitu had. Yang Bravo juga sama, ada subjek the problem, ada auxiliary is. Yang Charlie juga sama, ada subjek the problem, auxiliary-nya 2 ya, yaitu had sama been. Yang Delta itu ada subjek the problem, predikat auxiliary-nya adalah has. Nah, artinya semua A, B, C, D ini bisa menjadi secara bentuk ya, bisa menjadi jawaban di titik-titik. Nah, kalau ada seperti ini, berarti kita kembali lagi ke makna. Tadi kan di soal, teman-teman, discuss di sini adalah verb 3, ya. Dan dia nggak punya objek alias dia pasif. Masih ingat predikat? Kan tadi kita butuh predikat ya. Ini kita rubah jadi predikat aja, teman-teman. Untuk merubah verb 3 jadi predikat, kita tambahkan to be saja. Oke, tadi kan yang pasif di predikat itu pasif itu kata kerja cuma ada 2, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary atau kalau di predikat ya be verb 3. Oke, nah di sini kita sudah dikasih verb 3 untuk pasif karena nggak punya objek ya, teman-teman. Artinya di predikat di sini kita hanya diminta untuk mencarikan to be-nya saja. Oke, sama subjek. Jadi cari yang subjek dan to be di pilihan ganda. Yang alpha itu ada subject the problem, tapi tidak ada to be ya, teman-teman. Head itu memang auxiliary sama kayak to be, tapi dia beda keluarga. Ya, berarti alpha nggak bisa. Kemudian yang Bravo, di situ ada subject the problem, predikatnya ya menggunakan to be yaitu is, kita tahan dulu ya. Yang Charlie ada subject the problem, auxiliary-nya had sama. Nah, di situ juga ada to be-nya, teman-teman, yaitu been. Berarti kemungkinan juga bisa. Kita tahan dulu. Oke. Yang Delta itu ada subject the problem, tapi nggak ada to be karena has itu bukan to be ya, teman-teman. Berarti Delta nggak bisa. Ya, berarti antara Bravo sama Charlie. Bedanya adalah kita cek bedanya kalau ada dua kemungkinan jawaban yang benar secara bentuk ya, teman-teman. Yang Bravo itu pakai is, berarti dia present. Is MR itu present atau fakta. Oke. Present. Sorry, teman-teman agak sulit ya menulis pakai mouse. Present. Nah, kalau yang bawah itu ada had. Itu auxiliary bentuk kedua dari have. Ya, yaitu had. Dia verb 2 itu dipakai untuk lampau, teman-teman. Nah, berarti di sini ini pas atau lampau, ya. Oke, berarti bedanya hanya present sama past. Untuk mengetahui di titik-titik apakah kita butuh yang present atau past, kita cek predikat yang satunya di soal. Karena kebetulan conjunction-nya pakai when, teman-teman. Kalau conjunction-nya pakai when, berarti predikatnya harus sama. Kalau lampau, ya lampau. Kalau present, ya present. Nah, di situ setelah when, predikatnya pakai was, teman-teman. Berarti kita butuh yang lampau atau past. Ya, karena to be di lampau itu ada 2, kalau nggak was, ya were. Oke, berarti kita carikan di Bravo atau Charlie yang pakai lampau. Nah, ternyata yang Charlie. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, masalah tersebut sudah dibahas atau didiskusikan oleh para direktur ketika masalah itu diajukan kembali oleh para supervisor. Seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita ke contoh soal berikutnya ya, teman-teman. Oke, contoh soal lagi. Kedua, cari predikat dulu di soal, teman-teman.
Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Hati-hati, uncaring itu bukan kata kerja ya. Jadi kalau ada kata, ketambahan sebelumnya kata un, itu kata sifat, teman-teman. Bukan kata kerja. Oke, contohnya unable. Contohnya lagi, unable itu artinya tidak kuat atau tidak mampu, ya teman-teman. Ada lagi untold. Yang apa ya? Untold itu yang tersembunyi atau yang tidak diceritakan ke siapa, yang tidak ada yang tahu, seperti itu tuh untold. Kemudian ya pokoknya un itu untuk kata sifat. Oke, berarti caring di sini bukan kata kerja. Artinya di kalimat ini kita tidak punya kata kerja sebagai predikat. Di titik-titik berarti kita harus masukkan predikat ya, teman-teman. Cari subjeknya. Kalau ditarik dari depan, nah much of the ini boleh teman-teman anggap satu kata, berarti subjeknya Carnage, atau much-nya itu dipisah nggak apa-apa juga. Itu jadi kata ganti, teman-teman. Much itu bisa jadi kata ganti juga. Ya, intinya sudah ada subjek, yaitu much of the carnage. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Sayangnya, A, B, C, D semuanya bisa jadi predikat. Kenapa? Karena ada auxiliary, teman-teman, yaitu must. Itu punyanya modal, auxiliary keempat. Ya. Nah, auxiliary itu penanda kata kerjanya adalah predikat. Oke, berarti A, B, C, D semuanya bisa jadi predikat. Nah, kita harus analisa lagi. Analisanya, kita cek kata kerja setelah auxiliary, yaitu menggunakan kata kerja commit, teman-teman. Oke, ada yang tahu artinya commit apa? Commit itu sama kayak perpetrate, teman. Sebentar ya, teman-teman, saya ke belakang sebentar. Oke, I'm sorry, teman-teman. Ada tamu ya barusan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada commit itu persinonimnya adalah perpetrate. Kalau enggak gitu, mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata kerja ini. Do. Ada yang tahu artinya do? Ya, melakukan ya, teman-teman. Nah, melakukan mungkin bedanya sama do, kalau do itu bisa melakukan yang baik ya, teman. Contohnya do some research, do some exercise. Nah, itu baik semua. Tapi kalau commit sama perpetrate itu melakukan yang negatif, teman-teman. Contohnya commit crime, melakukan kejahatan. Commit suicide, melakukan bunuh diri. Seperti itu. Jadi commit sama perpetrate itu artinya melakukan tapi untuk sesuatu yang negatif. Oke. Nah, melakukan itu butuh objek nggak, teman-teman? Bisa nggak saya cuma bilang, hari ini kita akan melakukan, terus saya diem. Melakukan itu butuh objek nggak? Oke, butuh objek ya. Nah, mari kita cek bareng-bareng pilihan A, B, C, D. Oke. Kita cek yang atas, yang alfa dulu. Yang alfa itu must commit by. Nah, bisa nggak teman-teman? Must commit by itu secara susunan boleh nggak kalimatnya? Tadi kan commit itu butuh objek. Nah, yang alfa secara bentuk udah nggak bisa ya, udah salah teman-teman. Karena commit artinya melakukan, dia butuh objek. Sedangkan di sini tiba-tiba setelah commit ketabrak by. Nah, ini yang alfa sudah nggak bisa jadi jawaban karena secara bentuk sudah salah. Commit butuh objek, di sini nggak ada objeknya. Alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, must be committed. Nah, ini ada to be diikuti verb 3. Ini nggak mungkin verb 2 ya, teman-teman. Ini verb 3. Karena be pasti ketemunya verb 3 bukan verb 2. Oke, berarti ini pasif. Nah, kalau kita masukkan pasif di predikatnya di sini, nanti dia punya objek, yaitu uncaring hunters. Sedangkan pasif itu tidak boleh punya objek. Maka yang bravo salah ya, teman-teman. Kemudian yang Charlie, must have committed. Nah, ini pasif ya. Ini aktif ya, teman-teman, karena bukan be verb 3, yaitu have verb 3. Ini aktif. Berarti punya objek nggak apa-apa. Kita tahan dulu. Yang delta must have been committed
itu ada be verb 3 ya, teman-teman. Nah, tapi tidak ada objeknya karena ada preposition by. Nah, kemungkinan bisa juga ya, kita tahan dulu. Berarti bedanya Charlie sama Delta hanyalah kalau yang Charlie aktif, kalau yang Delta be verb 3 berarti pasif. Oke. Nah, kalau seperti ini ada dua bentuk ya, bisa aktif bisa pasif, kita kembali ke makna aktif sama pasif, teman-teman. Oke, aktif tadi disebut predikatnya aktif karena subjeknya itu yang melakukan. Kalau disebut pasif itu karena subjeknya justru yang kena, subjeknya diem. Nah, untuk mengecek apakah kita butuhnya yang aktif atau pasif, kita cek subjeknya itu bisa melakukan commit nggak, bisa melakukan verb-nya nggak. Nah, subjeknya tadi adalah much of the carnage. Carnage itu artinya adalah perburuan atau pembunuhan, seperti itu ya, teman-teman. Yang mana perburuan, pembunuhan, itu adalah kata benda mati, tidak bisa dia melakukan. Nah, berarti karena subjeknya dia benda mati, kata kerjanya pasif. Berarti jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman, nanti kalau diartikan banyak dari pemusnahan atau pembunuhan dari gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Kalau diartikan seperti itu. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dari contoh soal kedua, teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Apakah kita punya contoh soal lagi? Masih ada satu lagi. Caranya sama, kita cari predikat dulu, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Di situ ada was dismissed. Oke. Kemudian subjeknya adalah he. Nah, sebelum he itu ada conjunction that. Nah, berarti kita butuh, kan ini ada conjunction, ada subjek predikat. Kita butuh subjek predikat lagi sebelumnya that. Tadi kita belum punya predikat sampai menemukan predikat was dismissed alias sebelumnya that belum ada predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Kita cek dulu sebelum titik-titik apakah sudah ada subjek. Ternyata sudah ada subjek ya teman-teman, yaitu the X-ray treatments. Itu adalah subjeknya. Oke, berarti sudah ada subjek. Kita hanya butuh predikat saja di sini. Nah, sayangnya yang alfa itu verb 2. Nah, kalau bentuknya beda gini enak, teman-teman, cara menentukannya. Karena give itu verb 2, udah langsung ketemu. Karena verb 3-nya given ya. Verb 2 itu predikat, kita tahan dulu. Yang bravo ada auxiliary to be verb 3, pasif ya, teman-teman. Nah, tapi setelahnya nggak ada, oh ya, setelahnya nggak ada objeknya, berarti kemungkinan bisa, teman-teman. Karena pasif memang tidak butuh objek. Intinya dia predikat ya, kita tadi butuh predikat, kita tahan dulu yang bravo. Kalau yang Charlie ada have given. Nah, dia sebenarnya predikat, teman-teman. Oke, have given tapi dia aktif ya, atau kita tahan dulu deh, karena dia bisa jadi predikat. Yang delta juga sama, ada auxiliary ya. Berarti kemungkinan bisa jadi predikat. Jadi keempatnya bisa jadi predikat semua. Oke, bedanya adalah yang alpha itu verb 2, dia aktif. Yang bravo dia be verb 3, dia pasif. Yang Charlie have given aktif ya karena have bukan be. Kalau yang delta itu had been, nah ada tuh be verb 3 berarti pasif. Jadi bedanya hanya aktif sama pasif. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kita harus tahu dulu arti kata verb 1 dari give sama given yaitu give. Nah, give itu artinya memberi, teman-teman. Oke, memberi atau memberikan itu pasti butuh objek. Nggak mungkin saya cuma bilang, hari ini saya akan memberi, terus saya diem. Atau hari ini saya akan memberikan, terus saya diem. Pasti teman-teman bingung. Karena memberi dan memberikan itu butuh objek. Oke, kita cek dulu setelah titik-titik apakah ada objek. Ternyata setelah titik-titik itu diikuti preposition up to, ya teman-teman. Yang mana dia adalah bukan objek. Oke, karena preposisi bukan objek. Oke, berarti kita nggak butuh yang aktif. Karena give itu butuh objek tapi nggak ada objeknya. Berarti cari yang pasif, teman-teman. Oke, cari yang pasif. Kalau yang alfa berarti nggak bisa karena bukan be verb 3. Predikat pasif itu hanya be verb 3. Yang bravo ada be verb 3. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Oke, yang Charlie nggak ada be verb 3 nggak bisa. Nanti kita butuh objek ya. Yang delta ada be verb 3 pasif. Nah, kemungkinan delta bisa. Nah, dua-duanya bravo sama delta sama-sama lampau, teman-teman. Yang bravo pakai were, yang delta pakai had.
Oke, bedanya adalah kalau yang delta itu keterangannya daily itu di paling depan sebelum auxiliary pertama. Kalau yang Bravo, daily-nya di Bravo itu setelah kata kerjanya, kata kerja pasifnya. Nah, sekarang ini adalah materi hari ke-7 sebenarnya, teman-teman. Tapi kebetulan muncul di contoh soal, maka kita bocorkan ya. Jadi keterangan, teman-teman, keterangan itu tidak boleh nyempil di antaranya subjek sama auxiliary pertama. Saya ulangi lagi, jadi di antara subjek dan auxiliary pertama itu jangan disempilin keterangan. Oke, kenapa? Karena subjek sama predikat itu bisa disingkat. Contohnya sama I sama M. Maksudnya untuk auxiliary ya, auxiliary pertama. I sama M itu jadinya am. Nah, kemudian misalnya ada I sama have itu jadi I've. Kemudian ada I sama will misalnya, itu I'll. Nah, contohnya seperti itu. Nah, karena bisa disingkat, tengah-tengahnya nggak boleh disempilin apa-apa. Oke, jadi kalau mau ditambahi adverb itu tempatnya di setelah auxiliary pertama. Ya, bisa setelah auxiliary pertama, setelah auxiliary kedua, atau bahkan setelah kata kerjanya. Intinya nggak boleh di sebelum auxiliary pertama. Nah, dari situ berarti jawabannya kira-kira yang mana tadi? Ya, that's right. Jawabannya berarti yang Bravo ya, teman-teman. Karena kalau yang Delta ini salahnya adalah penempatan kata daily-nya yang tempatnya di sebelum auxiliary pertama. Yang tadi saya bilang, sebelum auxiliary pertama jangan dimasukkan keterangan. Oke, berarti jawabannya Bravo. Nanti kalau diartikan perawatan yang menggunakan sinar X diberikan setiap harinya hingga tiba waktu eh, ketika dia dibawa pulang dari rumah sakit. Kalau diartikan seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan nih buat teman-teman. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nah sekarang teman-teman praktekkan ke latihan soal seperti biasa. Jangan takut salah ya teman-teman. Ini yang sudah teman-teman dapat tadi silahkan dicoba dulu. Karena kalau nggak dicoba biasanya ketika mendengarkan, oh cuman gitu. Tapi secara praktek nanti teman-teman biasanya menemukan kesulitan. Dan nanti ditanyakan kalau menemukan kesulitan. Oke? Baik, mari kita coba dulu. Silahkan teman-teman dialami dulu ya. Waktunya seperti biasa 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemukan jawaban boleh dikirim di chat dulu ya, teman-teman. Jangan takut salah. Kemudian nanti kita akan bahas bersama. Baik ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta, baik antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was adopted. Subjeknya adalah Carry Me Back to Old Virginia. Oke, itu judul lagu. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek, predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita intip ke pilihan A, B, C, D itu semuanya turunan dari kata kerja write atau menulis ya, teman-teman. Nah, kita berarti cari yang conjunction, subjek, predikat. Nah, kebetulan A, B, C, D itu nggak ada. Conjunction, subjek, predikat nggak ada. Ya, teman-teman. Berarti yang kedua, semuanya hanya berbentuk kata kerja. Berarti kita nggak bisa masukkan predikat lagi. Ya, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Atau kita analisa satu-satu pilihan jawaban. Yang alfa, di situ ada predikat lagi yaitu was, teman-teman. Oke, nah nanti predikatnya double, satu. Itu yang kesalahan satu ya, predikatnya double. Kesalahan kedua, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan jawaban diawali dengan predikat, itu jangan dipilih, teman-teman. Oke, kenapa? Karena
apa namanya? Di dalam soal struktur TOEFL itu tidak pernah berakhiran dengan tanda tanya, pasti berakhiran dengan titik. Artinya kalimatnya pasti kalimat, kalau nggak kalimat positif ya kalimat negatif. Artinya urutannya selalu urut, subjek dulu baru predikat. Nggak mungkin langsung tiba-tiba ada predikat di paling depan. Oke, berarti alpha nggak bisa. Karena dia predikat, ada auxiliary verb ya teman-teman. Kalau yang bravo itu ada subjek yaitu his writing, artinya tulisan tangannya. Ya, atau tulisannya seperti itu ya. Predikatnya adalah was. Nah, nggak bisa kita masukkan subjek predikat lagi, sedangkan di soal sama sekali tidak ada conjunction. Di jawaban B juga nggak ada conjunction. Berarti bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie sama kayak bravo, ada subjek he, ada predikat wrote. Nggak bisa kita masukkan subjek predikat lagi kalau nggak ada conjunction. Berarti Charlie nggak bisa. Ya, berarti fix jawabannya adalah yang delta. Nah, itu verb 3, teman-teman. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary, tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Oke. Nah, itu pasif ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan yang ditulis oleh James A. Bland yaitu Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Oke. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang delta. Oke. Oke, dari contoh nomor 1 mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh unmute saja. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Seperti biasa, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban bravo atau delta. Kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is predikatnya. Sorry. Subjeknya adalah Indian summer. Kata bendanya di summernya ya. Subjek, predikat, kemudian tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita cek A, B, C, D itu ada turunan kata kerja occur. Artinya terjadi, ya. Nah, tapi nggak ada conjunction subject predikat, teman-teman. Oke. Berarti kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Atau kita analisa satu-satu di pilihan ganda. Yang alpha, occurred. Nah, itu ada verb yang ada ed-nya, teman-teman. Nah, ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Cara menentukannya kita harus tahu dulu arti kata occur, yaitu terjadi. Nah, terjadi itu tidak butuh objek ya, teman-teman. Alias kata kerja yang tidak bisa kita masukin objek setelahnya. Atau tidak butuh objek, namanya intransitif. Nah, kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, seperti ini, kalau diartikan, ya, maka dia tidak bisa dipasifkan, alias selalu aktif. Berarti occurred di sini nggak mungkin verb 3, nggak punya arti kalau di verb 3 kan, teman-teman, nggak bisa diartikan. Artinya ini adalah verb 2. Oke. Nah, kalau kita masukkan verb 2, nanti predikatnya double, ada is sama verb 2. Nggak bisa berarti ya yang alpha. Kemudian yang bravo itu ada occurring. Nah, itu verb ing tidak bisa jadi predikat aktif ya, teman-teman. Kemungkinan bisa karena kita memang tidak butuh predikat dan di sini occur itu tidak bisa dipasifkan, dia selalu aktif berarti ya selalu ing seperti itu. Kalau yang cari occurs itu verb SES, nggak mungkin kita masukkan verb SES karena predikatnya nanti ada dua ya, is sama verb SES di sini occursnya. Berarti Charlie nggak bisa. Yang delta ada subjek, ada predikat, tapi nggak ada conjunction di soal, nggak ada conjunction di delta. Berarti delta nggak bisa, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, Indian summer atau musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3 ya. Dicoba lagi teman-teman. Seperti biasa 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Oke. Di situ soalnya yang pertama, predikatnya yaitu ada kata lay. Itu verb 1. Oke, subjeknya lay di sini adalah some snakes, kata bendanya di snakes-nya. Kemudian setelah koma itu ada fan bosh yaitu but, teman-teman, conjunction ya. Subjek setelahnya adalah others. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi. Berarti di sini kita butuh predikat. Oke, karena conjunction menghubungkan dua subjek, dua predikat di sini ya, teman-teman kasusnya. Nah, kita cek ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri itu tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa. Yang bravo, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Bravo nggak bisa ya, teman-teman. Kemudian yang Charlie itu give verb 1, kemungkinan dia bisa jadi predikat, kita tahan dulu. Kalau yang delta are given, dia adalah to be verb 1, auxiliary verb, dia bisa jadi predikat, kita tahan dulu. Nah, bedanya Charlie sama delta adalah kalau yang Charlie aktif ya karena verb 1, kalau yang delta ada to be diikuti verb 3, itu predikat pasif. Oke, berarti kita bedanya Charlie sama delta hanyalah aktif sama pasif. Nah, tadi teorinya adalah pasif itu tidak boleh ditambahi objek, teman-teman. Oke, jadi kita cek nih setelahnya titik-titik ada objek atau tidak. Ternyata setelah titik-titik ada kata benda yaitu birth, artinya kelahiran. Oke, yang mana dia kata benda, berarti posisinya sebagai objek. Oke, nah karena dia punya objek, berarti kita cari yang aktif, bukan yang pasif. Berarti jawabannya yang Charlie, ya teman-teman. Yang delta nggak bisa. Oke, nanti kalau diartikan, beberapa jenis ular itu mengeluarkan telur atau bertelur seperti itu ya. Namun beberapa yang lain itu eh, melahirkan anak yang masih hidup atau anak hidup seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Next ke number 4. Dicoba dulu teman-teman, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Oke, sebenarnya belum menemukan jawabannya. Mari kita cek bersama aja, teman-teman. Oke, ada jawaban, ternyata ada jawaban delta. Baik, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada is overheated. Itu predikat. Subjeknya adalah it itu ya. Kemudian sebelumnya it ada conjunction when. Nah, tadi kita tarik sampai menemukan is di sini belum ada predikat. Sedangkan di situ ada conjunction when. Artinya sebelum when kita juga butuh predikat lagi. Nah, berarti di titik-titik di situ harus kita masukkan predikat ya, teman-teman. Kita cek dulu apakah kita sudah punya subjek. Sebelum titik-titik ada subjek an elephant. Nah, berarti sudah ada subjek, belum ada predikat. Berarti di titik-titik di situ kita butuh predikat. Ya, teman-teman. Kita cek ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha, verb ing berdiri sendiri tanpa to be sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa, teman-teman. Yang bravo ada verb 1 yaitu flap, predikat, tapi sebelumnya ada subjek yaitu its ears. Nah, yang bikin salah adalah subjeknya ini, teman-teman. Di soal tadi sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu an elephant. Kalau kita masukkan subjek lagi, double nanti subjeknya. Oke, berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada kata kerja flaps. Itu predikat ya, verb SES. Dia punya objek its ears karena memang flaps itu artinya mengepak-ngepakkan, teman-teman. Yang mana dia butuh objek. Nah, karena aktif dia di sini punya objek. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta flapped, nah kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Nah, yang saya bilang tadi, mengepak-ngepakkan itu butuh objek. Ya, sedangkan setelahnya flapped ini tidak ada objeknya, dia langsung ketemu keterangan.
Artinya ini bukan verb 2, artinya bukan mengepak-ngepakkan tapi dikepak-kepakkan. Berarti ini verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya teman-teman. Berarti delta nggak bisa. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Jadi an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan seekor gajah mengepakkan telinga-telinganya dia dengan hebat gitu ya, ketika dia kepanasan. Overheat itu kepanasan ya teman-teman. Oke, jawabannya Charlie. Kita lanjut ke number 5, dicoba lagi. Waktunya 30 detik, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim jawabannya ke chat ya. Oke, ada jawaban Charlie dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Di situ ada is predikatnya ya. Subjeknya Emily Dickinson, sebelumnya ada conjunction although. Oke, teman-teman. Nah, berarti di situ kita butuh subjek predikat lagi. Nah, sorry teman-teman, kepencet. Nah, di situ setelah koma itu ada subjek yaitu only 7 of her poems ya. Tapi belum ada predikatnya terus ketabrak sama conjunction well. Oke, di situ ada conjunction well, subjeknya adalah sorry teman-teman tintanya habis. Subjek she, kemudian predikatnya adalah was ya, teman-teman. Oke, berarti ada conjunction subjek predikat. Nah, di situ ada 2 conjunction, tapi 3 subjek dan 2 predikat. Berarti di sini kita butuh predikat miliknya 7 over poems, ya. Dan kalau kita cek ABCD, yang alpha itu nggak bisa ya jadi predikat karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, tanpa to be, nggak bisa jadi predikat. Oke, kalau yang Bravo ada have published, dia kemungkinan bisa jadi predikat. Yang Charlie ada were published, nah auxiliary verb kemungkinan bisa jadi predikat. Kalau yang delta publish yang ada ed-nya, nah kemungkinan dia verb 2 bisa jadi predikat ya kalau verb 2. Tapi kalau dia verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu verb 1, arti dari verb 1-nya. Nah, publish itu artinya adalah mempublikasikan atau menerbitkan, teman-teman. Oke. Menerbitkan itu butuh objek ya, nggak mungkin saya cuma bilang saya ingin menerbitkan hari ini. Menerbitkan apa? Pasti ada yang tanya gitu. Oke, berarti menerbitkan itu butuh objek. Kita cek aja setelah titik-titik ada objek atau tidak. Ternyata setelah titik-titik itu nggak ada objeknya, teman-teman. Berarti di sini publish bukan artinya menerbitkan, tapi diterbitkan. Dia pasif, ya, verb 3 berarti. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya adalah predikat. Oke, berarti antara Bravo sama Charlie, bedanya yang Bravo itu aktif, sedangkan kita cek di titik-titik setelah titik-titik tadi tidak ada objeknya ya. Berarti nggak bisa Bravo, teman-teman. Kita butuhnya yang pasif. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada to be, were, kemudian verb 3 published. Nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson sekarang ini merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan atau diterbitkan ketika dia masih hidup dulu. Kalau diartikan seperti itu. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut ke number 6 ya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas, baik ada jawaban Bravo atau Delta. Oke, kita cek bersama. Ada juga Alpha. Oke, caranya sama ya teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada verb 2 yaitu became. Verb 2 fungsinya hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah Pearl as bug. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Oke, berarti kalimatnya sudah lengkap. Kita cek ABCD. Yang alpha receive. Nah, kemungkinan dia verb 2, predikat, tidak bisa jadi jawaban ya. Kita nggak butuh predikat lagi, nanti double predikatnya. Atau verb 3. Nah, kalau verb 3 bisa jadi jawaban. Oke, nah tapi jangan buru-buru dulu. Kita harus tahu apakah dia verb 3, itu harus tahu dulu verb 1 artinya. Yaitu menerima. Menerima itu butuh objek ya, teman-teman. Kita cek setelah titik-titik, ternyata ada objek, yaitu kata benda the Nobel Prize. Nah, berarti verb 3 nggak bisa karena pasif tidak butuh objek. Berarti kalau kita masukkan receive di sini, ini verb 2 bukan verb 3, teman-teman. Karena dia punya objek, artinya menerima. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo to verb 1 tidak bisa jadi predikat dan dia aktif ya, punya objek nggak apa-apa. Kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke, di soal nggak ada conjunction, di pilihan Charlie sebelum subjek predikat juga nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada predikat lagi, yaitu was, auxiliary, sama verb-nya yaitu receive. Kita nggak bisa masukkan predikat. Nggak ada conjunction, nggak ada subjek. Delta nggak bisa ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Bravo, yaitu to receive. Nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas sastra atau atas literatur. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya, nomor 7 ya. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semua menjawab delta ya, berarti. Baik, kita cek bersama, teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik kita harus masukkan predikat. Cek subjeknya ya, di depan itu ada Dennis Chavez, itu subjeknya. Oke, berarti sudah ada subjek tapi belum ada predikat. Ya artinya kita butuh predikat di situ. Yang alpha ada predikat elected ya, tapi elected di sini bukan verb 2, dia verb 3, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena elect itu artinya memilih, dia butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik ini nggak ada objeknya, dia langsung diikuti preposisi. Oke, berarti ini verb 3 electnya. Kalau kita masukkan yang alpha, kalimatnya sama sekali tidak ada predikat, malah ditambahi conjunction when. Alpha nggak bisa, ya. Kalau yang Bravo elected, nah itu nggak ada objeknya berarti ini verb 3. Karena elect itu butuh objek, sedangkan nggak ada objeknya berarti ini verb 3, teman-teman. Oke, verb 3, kita butuhnya predikat. Kalau verb 3 berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat, berarti Bravo nggak bisa, ya teman-teman. Kemudian yang Charlie di situ ada predikat was elected tapi ada conjunction who. Kita nggak bisa masukkan conjunction jika subjek predikatnya cuma satu ya teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa. Yang delta di situ ada predikat was elected. Ya sudah ketemu teman-teman. ABCD yang predikat aja hanyalah yang delta. Berarti jawabannya delta. Ya. Nanti kalau diartikan Dennis Chavez dari New Mexico dipilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan menuju kursi Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, next number 8. Dicoba lagi ya, teman-teman, silakan.
Waktunya 30 detik. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo dan Charlie. Ya, mari kita cek bersama teman-teman apakah Bravo atau Charlie atau yang lain. Kita cek. Di situ cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik kita butuh predikat, ya teman-teman. Subjeknya, nah di depan sendiri itu ada kata benda experiments. Oke, itu subjeknya. Nah, tidak ada conjunction, tidak ada subjek predikat lagi, berarti kalimat sudah lengkap. Ya, kita hanya butuh predikat saja di situ. Yang alpha have been conducting bisa jadi predikat. Kita tahan dulu, teman-teman. Yang Bravo were conducting itu juga bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Yang Charlie itu ada auxiliary had been conducted. Itu juga bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Kalau yang delta, nah yang delta nggak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti delta nggak bisa. Kita butuhnya adalah predikat di situ tadi. Berarti antara Alpha, Bravo, sama Charlie. Nah, bedanya Alpha, Bravo, atau Charlie adalah yang Alpha have been conducting, be verb ing aktif, ya. Yang Bravo be verb ing aktif juga. Bedanya yang Alpha present, yang Bravo lampau. Kalau yang Delta itu ada be verb 3 pasif. Nah, kita cek dulu butuhnya aktif atau pasif ya, teman-teman. Untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kita harus tahu dulu kata dasar, arti kata dasar dari conduct, yaitu melakukan. Melakukan itu butuh objek, ya teman-teman. Nah, melakukan ini baru sama kayak do, teman-teman. Melakukan sesuatu yang positif. Contohnya penelitian itu conduct research, sama kayak do seperti itu. Oke, jadi melakukan itu butuh objek. Nah, sedangkan kalau kita cek di soal itu setelah titik-titik tidak ada objek. Dia ketabrak langsung sama preposisi it. Yang mana ini keterangan, teman-teman. Keterangan tidak bisa jadi objek. Oke. Nah, berarti di sini kita butuhnya bukan melakukan tapi dilakukan. Berarti kita butuhnya yang pasif. Yang alfa tadi nggak bisa ya aktif. Yang Bravo juga nggak bisa karena aktif. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. To be verb 3. Oke. Nah, nanti kalau diartikan eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik sebelum tahun 1900. Kalau diartikan seperti itu. Atau ada cara lain sebenarnya. Ya, cara lainnya adalah teman-teman artikan dulu arti kata kendak. Kendak itu artinya melakukan, ya, teman-teman. Nah, subjeknya eksperimen. Eksperimen itu tidak bisa melakukan karena dia beda mati, teman-teman. Bisanya adalah dilakukan. Jadi cari yang pasif. Be verb 3 dan predikat. Nah, be verb 3 dan predikat cuma satu yaitu yang Charlie. Berarti jawabannya yang Charlie. Sama, apapun caranya jawabannya Charlie, ya, teman-teman. Kita lanjut ke number 9, dicoba lagi, teman-teman, silakan. Baik, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, saya lihat semua menjawab Bravo. Oke, ada jawaban Alfa ternyata. Alfa atau Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu ya. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada is called. To be verb 3, pasif, dia predikat. Subjeknya hati-hati, memang di situ ada kata benda raw materials, tapi ini bukan subjeknya, teman-teman. Kenapa? Karena raw materials itu pakai S, jamak materialnya, artinya apa namanya? Bahan-bahan.
Dia jamak. Kenapa kok jamak salah? Karena to be-nya pakai is. Is itu dipakai untuk subjek tunggal. Ya, orang ketiga tunggal, sedangkan materials jamak harusnya pakai are bukan is. Nah, berarti ini raw materials ini bukan subjek, tapi dia objeknya sesuatu di sini, teman-teman. Oke. Nah, masih ingat? Nah, kalau kita cek ABCD semuanya kata kerja. Kalau teman-teman masih ingat, ada kata kerja yang bisa dibuat menjadi kata benda. Nanti entah di subjek, entah di objek. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggris atau di grammar ya, mungkin teman-teman pernah dengar di SMA dulu, namanya adalah gerund, teman-teman. Gerund itu adalah verb ing. Jadi verb yang ing itu bisa jadi kata benda, entah di subjek, entah di objek. Seperti itu. Nah, dari penjelasan saya barusan ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo. Jadi raw materials di situ adalah objek dari kata kerja aktif transforming. Aktif ya, bukan pasif. Karena kalau pasif tidak boleh punya objek, berarti yang Charlie nggak bisa. Itu be verb 3, dia gerund juga teman-teman, tapi pasif. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang alpha transform itu verb 1, dia predikat. Yang saya bilang di awal tadi, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di depan, kemudian di pilihan ganda diawali dengan predikat, jangan dipilih, teman-teman. Karena sudah pasti salah. Kenapa? Karena berakhiran dengan titik. Sebelum predikat itu harus ada subjek dulu. Urutan kalimat positif dan negatif itu subjek dulu baru predikat. Tidak bisa dibalik. Oke. Berarti alfa nggak bisa. Kalau yang delta tidak, yang delta itu memang ada subjek transforming tapi ada conjunction when. Sedangkan di kalimat cuma ada satu subjek dan satu predikat. Nggak boleh kita masukkan conjunction ketika kalimatnya hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Karena kalau diartikan nanti tidak lengkap informasinya. Oke, berarti delta nggak bisa karena ada conjunction-nya. Berarti yang benar jawabannya adalah yang bravo. Ya, nanti kalau diartikan merubah benda-benda mentah atau bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna itu disebut dengan manufacturing. Nah, mungkin sebelum ada yang bertanya nih, "Sir, itu kan pasif, to be verb 3. Katanya kalau to be verb 3 itu nggak boleh punya objek, sedangkan di sini kok boleh punya objek." Nah, teman-teman, ada beberapa kata kerja kalau dipasifkan itu boleh punya objek, hanya sedikit. Untuk daftar kata kerjanya itu sudah saya kirim di eh, folder hari ketiga, itu saya tulis di Word. Jadi kata kerja yang kalau pasif itu boleh punya objek. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa mereka kok pasif tapi boleh punya objek. Nah, sekarang kita ke aktifnya dulu, teman-teman. Jadi call, untuk contohnya kata kerja call ini ya. Call itu kalau diartikan itu memanggil. Nah, contoh di dalam kalimat, saya memanggil eh, saya memanggil dia Rere misalnya ya teman-teman. Saya memanggil dia Rere. Nah, nanti kalau di bahasa Inggris kan, I call her Rere. Titik. Kalau kita pecah kalimatnya, teman-teman, subjek, predikat, objeknya, subjeknya, ada yang tahu subjeknya I call her Rere yang mana? Oke, saya ya, atau I. Predikatnya yang mana? Call. That's right, call. Itu predikatnya. Nah, objeknya, karena call butuh objek. Her. Oke, objeknya itu ada dua. Yang pertama itu adalah her. Yang kedua objeknya adalah Rere. Oke, jadi kalimat ini punya dua objek. Makanya kalau dipasifkan, yang hilang cuma salah satu objeknya saja. Bukan hilang sebenarnya teman, tapi pindah jadi subjek. Oke, jadi nanti kalau dipasifkan, I call her Rere, itu kalau dipasifkan, she is called Rere by me. Jadi dia dipanggil Rere oleh saya. Atau dia dipanggil Rere. Adik saya dipanggil Rere misalnya. Nah, itu bukan artinya Rere yang manggil adik saya, bukan teman-teman. Karena beda. Adik saya dipanggil Rere sama adik saya dipanggil oleh Rere, itu beda. Kalau adik saya dipanggil Rere, berarti Rere itu ya adik saya. Tapi kalau adik saya dipanggil oleh Rere, berarti Rere itu orang lain. Seperti itu. Nah, itulah jadi alasan kenapa kok call ini
dipasifkan boleh punya objek? Karena ketika dia aktif, dia boleh punya 2 objek. Jadi yang jadi subjeknya nanti cuma salah satunya saja, yaitu her-nya tadi dipindah di paling depan. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja apa aja yang dipasifkan itu boleh punya objek, atau ketika aktif itu objeknya boleh ada 2, itu sudah saya kirim di folder hari ke-3, teman-teman. Di apa namanya? File dokumen Microsoft Word. Seperti itu. Nanti teman-teman download, terus saran saya ditulis biar nggak lupa. Karena kalau cuma di hafal malah nggak hafal, malah sulit, teman-teman. Ketika kita nulis, kita juga akan merekam otak kita. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih, nomor 9. Sebelum lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 10, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Seperti biasa, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya teman-teman, silahkan. Oke, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ ada is ya teman-teman. Subjeknya adalah kata that. Nah, that itu bukan conjunction di situ, itu subjek ya teman-teman. Karena kalau that kita anggap conjunction, itu belum ada subjek tiba-tiba ketabrak predikat is, kan nggak mungkin. Secara struktur kalimat nggak mungkin seperti itu. Oke, setelah conjunction harus ada subjek dulu baru predikat. Oke. Nah, berarti that-nya itu adalah subjek, artinya itu, teman-teman. Sama kayak that is my book, itu adalah buku saya. Contohnya seperti itu. Nah, intinya kalimatnya sudah lengkap ya, ada subjek dan predikat. Oke, kita cek ABCD. Nah, ABCD ternyata semuanya turunan dari kata kerja compare, artinya membandingkan, teman-teman. Nah, membandingkan itu butuh objek, ya. Sedangkan di sini kita juga tidak butuh predikat lagi. Jadi cari kata kerja yang bukan predikat dan dia pasif seperti itu. Kalau yang alfa memang benar dia tidak bisa jadi predikat, tapi dia aktif. Nanti dia butuh objek, teman-teman. Membandingkan apa? Seperti itu. Tiba-tiba langsung diikuti preposition to, berarti nggak bisa yang alfa. Oke. Kalau yang bravo, to be comparing. Nah, ini be verb ing, bukan be verb 3. Nah, berarti ini aktif juga. Kalau aktif kita butuh objek di sini nanti. Yang dibandingkan apa nggak ada. Berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie have compared. Nah, ini predikat, teman-teman. Auxiliary verb. Kita nggak butuh predikat ya. Kalau titik-titiknya di depan, teman-teman menemui ada di pilihan ganda itu diawali dengan predikat. Jangan dipilih. Predikat tidak pernah muncul di paling depan. Oke. Kalau yang delta compared, nah kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Kalau verb 2 berarti predikat, nggak bisa jadi jawaban. Kalau verb 3 bukan predikat, bisa jadi jawaban. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah compare di situ verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu verb satunya, artinya compare yaitu membandingkan. Dia butuh objek. Karena setelah titik-titik nggak ada objeknya, berarti ini artinya bukan membandingkan tapi dibandingkan. Artinya ini verb 3. Nah, ya sudah berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, karena verb 3 tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat di situ ya. Kemudian dia pasif karena tidak punya objek. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai aktif pasif, teman-teman. Jadi menentukan kalau ada verb ed entah di jawaban entah di soal, teman-teman menemukan ada verb yang ada ed-nya atau kata kerja yang bentuk verb 2 verb 3-nya sama untuk mengetahui caranya seperti itu tadi. Oke, jadi diartikan dulu verb satunya, teman-teman. Artinya apa? Dia butuh objek atau enggak? Kalau butuh objek, setelahnya ada objeknya enggak?
Kalau nggak ada berarti itu verb 3, pasif. Karena kata kerja yang butuh objek tapi tidak ada objeknya, berarti itu dipasifkan. Nah, tapi kalau misalnya kata kerjanya itu tidak butuh objek, nah kata kerja yang tidak butuh objek itu selalu aktif ya, teman-teman. Jadi nggak bisa dipasifkan. Jadi kalau ada kata kerja kalau diartikan tidak butuh objek, ada bentuk verb 2 atau verb 3-nya fix dia adalah verb 2. Maksudnya kalau berdiri sendiri ya, tidak mungkin dia verb 3, teman-teman. Seperti itu. Nah, dari materi hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silahkan sebelum saya tutup. Nggak ada ya teman-teman? Baik, saya harap kalau ada waktu teman-teman coba kerjakan latihan soalnya ya. Kemudian nanti kita kalau ada pertanyaan apapun bisa japri saya. Nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Okay, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone. Have a great day.